Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi stack atau tumpukan yang nantinya akan ada contoh kode program Python beserta animasinya. Ya. Pertama, apa itu stack atau tumpukan? Merupakan bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya bisa dilakukan pada satu posisi, yaitu adalah posisi akhir dari list atau di sini disebut juga variabelnya top namanya. Ya, jadi nanti namanya top. Kenapa dia top? Karena biasanya sifat stack-nya kan numpuk ya. Jadi top itu adalah yang paling atas. Prinsip stack adalah last in first out, ya. Yang terakhir kali masuk akan menjadi yang pertama kali keluar. Ya, kenapa bisa demikian? Ya, karena dia merupakan tumpukan ya. Dimana menumpuk nanti yang terakhir kali dimasukkan akan menjadi yang paling atas. Maka yang bisa diakses adalah yang paling atas atau yang pertama kali keluar adalah yang terakhir tadi dimasukkan ya. Berikut adalah animasinya. Ya, bisa dilihat. Nah, jadi kalau misalkan kita ilustrasikan, tumpukan itu seperti ini. Jadi kalau misalkan ada 4 item kita ingin tumpuk, ya, yang pertama kali akan menjadi tumpukan, dia akan menjadi yang paling bawah. Berikutnya seperti ini. Ya. Jadi yang pertama kali masuk akan menjadi yang paling bawah dan yang terakhir kali masuk akan menjadi yang paling atas. Dan jika keluar, dia akan diakses dari yang paling atas, bukan dari yang paling bawah. Ya, jadi yang pertama kali keluar adalah yang paling atas. Nah, berikutnya adalah operasi stack yang akan dibuat kode program Python-nya. Nah, di sini akan ada fungsi apa saja. Nanti di sini ada empty ya untuk memeriksa apakah stack-nya kosong. Ada juga size untuk mengembalikan ukuran ya atau nilai stack jumlahnya ada berapa. Ada push untuk menambahkan item pada posisi paling atas. Ada pop untuk menghapus atau mengambil item paling atas. Ada top untuk mengembalikan posisi elemen yang paling atas berapa ya posisinya di mana. Dan number elemen ya, Noel menampilkan jumlah elemen pada stack. Jadi jumlah elemennya ada berapa. Nah, ini adalah program Python ya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, stack-nya bentuknya adalah list kosong ya. Jadi list kosong di sini digunakan. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Jadi digunakan untuk membuat stack dengan namanya stack ya. Bentuknya adalah list yang masih kosong. Terus ada namanya dev push. Nah, ini adalah nama fungsinya push ya, dev push ya. Nanti ada inputan di sini. Jadi menambahkan yang nge-push fungsi suatu nilai ya. Nanti nama fungsinya adalah push digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi push ya yang diisi dengan sebuah nilai. Ini ada stack append value. Jadi append ini adalah fungsi untuk menambahkan data ke list ya. Jadi ini adalah append. Ya, digunakan untuk menambahkan item ya, elemen pada puncak stack ya dengan nilai dari fungsi push ya. Berikut adalah pop. Pop ini adalah digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi pop ya. Ya, dan stack pop ini adalah fungsi ya dari Python untuk mengambil ya elemen terakhir yang diinputkan ya pop ya atau yang di append ya. Jadi mengambil elemen terakhir yang di append. Ada def Noel ya di sini digunakan fungsi untuk mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama Noel ya. Ada print len ya. Ini adalah len ini untuk menghitung panjang dari list ya sebenarnya ya. Jadi berapakah panjang dari stack tersebut ya. Ada def top ya ini fungsi yang dengan nama top ya ini top sama dengan len of stack min 1 ya. Jadi dicek dulu ya. Kenapa len of stack min 1? Karena indeks awal dari suatu list ya atau array itu adalah dari 0. Ya, jadi indeks dari list yang digunakan ini awalnya adalah 0 ya. Dan len ini kan panjang dari datanya atau jumlah dari elemennya ya. Kalau misalkan dimulai dari 0 berarti kan harusnya kalau misalkan datanya ada 3 berarti kan 0 1 2 berarti diakhiri oleh 2 gitu. Maka dikurang 1 di sini ya untuk menghitung di mana posisi indeks terakhir yang diinputkan gitu ya. Jadi di mana indeks terakhir diinputkan, makanya dikurang 1 jumlah data dikurang 1 karena indeks suatu list itu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan jumlah data dikurang 1 seperti itu ya. Jadi itu top dihitung dulu. Nah, kenapa demikian juga yang menyebabkan jika misalkan listnya masih kosong itu bisa kita ibaratkan atau analogikan dengan nilainya itu si top ini berada di min 1. Jadi kalau misalkan nilai topnya min 1 berarti listnya masih kosong atau tak terdefinisi. Ya, itu juga yang menyebabkan ada fungsi di sini ya
Jika top dikurang dari 0, maksudnya ketika dikurang 0 dikurang 1 kan datanya kalau 0 itu jumlah panjangnya 0 itu kemarin sudah tidak ada tuh ya. Dikurang 1 jadi min 1 ya. Berarti listnya masih kosong atau tak terdefinisi di sini ya disebutnya. Ya, kalau misalkan tidak kalau 0 pun berarti sudah ada datanya di posisi 0 ya seperti itu. Ya, ntar lebih jelas ada di animasi ya. Nah, is empty ini untuk ngecek ya apakah listnya itu kosong atau tidak ya. Jadi kosong itu kalau misalkan len-nya 0 atau si top-nya itu posisinya berada lebih kecil daripada 0. Seperti itu. Nah, ini ada def tampilkan stack ya. Jadi ini adalah fungsi untuk menampilkan ya. Nanti di fungsinya di sini hanya ngeprint saja ya. Yang di print adalah stack, nanti bentuknya adalah berupa tampilan cetakan list ya, seperti itu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang dibuat ya menggunakan Python ya. Nah, berikutnya adalah fungsi push ya. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan ya, data atau elemen ke yang paling atas. Dengan cara pertama menambahkan satu nilai topnya ya. Kemudian isikan nilai baru tersebut ke indeks top yang baru. Ya, jadi misalkan pertama topnya itu di min 1 ya kalau kosong ya, kemudian ilustrasinya ya. Kemudian tambah 1 jadi 0, kemudian data dimasukkan ke 0. Nah, untuk lebih jelasnya ilustrasinya menjadi seperti ini. Awalnya top sama dengan min 1. Kita akan memberikan data masukan yaitu adalah halo. Apa yang terjadi? Nah, pertama ketika masih kosong nilai top adalah min 1 ya. Ketika ditambahkan data yang baru, kita ingin mempush H, maka nilai top kita tambahkan 1 terlebih dahulu. Yang tadinya 1, min 1 menjadi tambah 1 menjadi 0. Min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, lalu langkah berikutnya apa? Yaitu kita masukkan data H ini di posisi si top, di posisi 0, yaitu H. Nah, H masuk ke sini. Berikutnya kita ingin masukkan A. Ya. Caranya gimana? Si top ini yang tadi yang terakhir 0 ditambah 1. Sehingga posisi top akan bergeser ke atas. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Langkah berikutnya adalah masukkan data di posisi si top atau di posisi 1. Siapa yang kita masukkan? Si A. Seperti ini. Lalu berikutnya, L sama si top akan kita naikkan ke atas terlebih dahulu. Lalu si huruf L masuk di posisi top atau 2. Dan berikutnya, top akan ditambahkan 1 menjadi 3. Dan si O akan masuk di posisi 3. Nah, itu tadi ilustrasi dari fungsi push ya. Nah, sekarang berikutnya adalah fungsi pop ya. Pop ini digunakan untuk menghapus elemen yang berada pada posisi paling atas dari stack ya. Dengan cara ambil dahulu nilai elemen teratas ya, stack dengan mengakses topnya. Topnya berapa nilai topnya, kemudian tampilkan nilai yang diambil, lalu setelah diakses nilainya ya lakukan decrement atau mengurangi si nilai top ini dengan 1 sehingga berkurang 1, misalkan tadinya 3 menjadi 2. Nah, contoh animasinya adalah sebagai berikut. Nah, pertama kita ambil dulu data yang paling atas. Topnya sama dengan 3. Ini kita keluarkan terlebih dahulu. Ya, baru nilai top yang tadinya 3 kita kurang 1 menjadi 2. Nah, ketika kita mengambil O, maka posisinya si top akan menjadi di 2. Tapi ingat, data O harus diambil terlebih dahulu, baru kita turunkan posisi topnya. Ya. Berikutnya, nah kita ambil si L. Maka L ini akan kita ambil terlebih dahulu atau kita akses terlebih dahulu. Kemudian baru nilai top ini kita kurang 1 menjadi 1. Ya. Nah, tadi adalah ilustrasi atau animasi dari pop ya. Jadi itu tadi gambarnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah latihan. Nah, materi ini atau latihan ini akan kita bahas melalui sesi Zoom. Nah, sekian materi kali ini saya buat ya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.